Italiani, umur aku biar Allah yang tahu, dan pekerjaan aku baik sekali. Aku tuh sebenarnya basicnya penyanyi ya, tapi aku bisa nulis lagu juga, terus aku bisa jadi stage director, terus aku bisa jadi director, songwriter juga. Pokoknya aku bisa ngelakuin apa aja. Hi, my name is Jessica James and I'm 26 years old. I am a choreographer, a dancer, and a rapper. Thank you. Halo, nama gue Riko, umur 30 tahun, pekerjaan musisi. Thank you. Halo, aku Desa, umur aku 25, masih ABG lah. Kerjaan aku staff sosial media spesialis. Halo Kak, hari ini kakak tahu nggak di sini mau ngapain? Enggak. Nggak tahu ngapain bisa. Oke. Udah siap belum? Nggak tahu sih. Nggak Masih tahu bingung, sih. masih mikir. Banyak banget soalnya yang nyakitin hati gue. Oke guys, one word. First word will be. Jadi ini adalah burik. Kamu terlalu gendut untuk menjadi penyanyi solo. Goblok. Berandalan. Itu dibilang sama banyak orang. Paling banyak dari sekolah waktu SMK. Dari guru olahraga, dari kepala jurusan. Waktu itu rambut cepak, baju udah nggak karuan, nggak pakai badge. Sekolah waktu itu di Malang, termasuk kota kecil juga, Jawa Timur. Kenapa gue taruh kata-kata ini? Waktu nggak pertama sih, ada beberapa foto yang gue suka pakai baju yang terbuka. I like to use sexy outfits. Terus ada aja netizen, padahal komen gue nggak banyak gitu, gue bukan influencer yang gede, tapi ada yang bilang kulit gue burik pas gue lihat paha gue, terus gue tunjukin temen gue, sebenarnya nggak kelihatan. And that's why I am taking care of my own skin and health because of that. Jadi pertama kali, jadi awalnya tuh aku duo sebenarnya. Terus partner aku cabut. Habis itu memang kontraknya sebentar lagi habis gitu loh. Jadi kenapa pertama goblok kayak sebenarnya gue pinanya tapi disangkanya nggak bisa gitu. Goblok banget tuh, jadi nggak enak bener kalau goblok. Itu sih paling. Tinggal nggak sama orang tua udahan. Orang tua mutusin buat balik ke kotanya, ninggalin aku sendiri di Malang. Jadi harus struggling sama kehidupan sekolah sendiri. Nggak peduli penampilan sama sekali, yang penting aku nyaman, yang penting aku mau sekolah. Itu udah penting buatku. Udahlah, akhirnya tiba saatnya 1 minggu lagi tuh aku tanda tangan kontrak gitu kan. Aku di cancel karena kamu tuh terlalu gendut untuk menjadi penyanyi solo. Terus dipanggil sama guru olahraga, dipanggil, dimarahin di hadapan anak-anak lain. Udah itu rasanya kayak panic attack muncul. Aku nggak dengar apa yang dia omongin, yang jelas dia cuma komplain, kenapa kamu potongannya kayak gitu rambutnya, kenapa kamu pakai baju kayak gini, sampai besoknya milih buat bolos. Terus kepala jurusan ngomong, kamu kalau nggak bisa diurusin, ya nggak usah sekolah aja sekalian. How do I respond to this? I don't really care karena nggak semua orang perfect, apalagi gue yang kulit gue nggak semulus itu. But how do I show them is my prestasi gue. That's it. Gue kalau misalkan denger orang bilang gue goblok, biasanya sih gue diem. Misalkan dia lawan gue nih atau kompetisi gue, oke, ntar gue kalahin lo pasti gitu, gue lewatin gitu kalau saingan gue. Kayak gitu sih gue paling. Jadi nggak terlalu ngerespon tapi lebih ke action nanti. Aku komit sama diriku sendiri, one day walaupun aku tidak tumbuh dengan orang tua di masa puber, di masa BG, tapi aku bisa jadi seorang yang dibutuhin banyak orang, bermanfaat buat banyak orang, terutama bernilai buat keluargaku, buat teman-teman, dan buat orang-orang yang udah ngomong itu. Cara aku mengatasinya ya udah, aku harus bangkit, nggak ada yang lagi yang bisa dilakuin selain bangkit dan ngerjain, jangan depend sama orang gitu. Tapi dari situ aku belajar kalau kita tuh sebagai manusia, kita tuh nggak boleh punya faith sama siapapun kecuali diri sendiri gitu. Tapi kayak in the future gitu, gue bakal taruh nih orang sebagai target yang harus gue lewatin somehow. Itu sih. Yang kedua, rejection.
Maksudnya kenapa rejection? Maksudnya lainnya ditolak gitu ya. Kalau buat gue penolakan itu nggak enak aja gitu rasanya di dada. Gue sebagai musisi kadang-kadang misalkan gue punya ide, kayaknya nggak dulu deh kok, ini kayaknya lu nggak bisa gini deh kok gitu. Kayak lu mendingan gini deh. Pokoknya yang buat mereka kayaknya gue nggak bisa gitu ditolak. Gitu-gitu aja. Sepele, remeh. Diucapin sama teman sendiri satu kosan waktu dia kuliah. Terus inget tuh momennya lagi tiduran di kosan, nangis. Karena aku nggak suka keluar, jadi lebih milih nangis di dalam kamar sendiri. Terus dia datang, kirain mau ngapain, mau nawarin makan kayak seenggaknya. Dia buka pintu, cekrek. Oh, gitu-gitu aja ya Des. Ya gimana kamu bisa jadi orang? Itu lagi nyanyi apalagi ngentot. This is my first step di 100. Yang aku perbuat di video itu cuma nyanyi doang gitu. Salahnya aku juga nggak tahu salah di mana karena kan mereka semua nyalahinnya baju aku kan. Kenapa bajunya terbuka? Tapi semua yang komentar 80% itu soal tete. Terus ini sebenarnya yang bikin sedih tuh bukan aku, tapi mama aku baca komen ini yang bikin sedih. Third word, circle. Walaupun di dalam kru yang gue bikin sendiri, entah kenapa gue selalu nggak nyambung kalau ngomong. Terus kalau misalkan orang membahas sesuatu, gue selalu nggak blend in. I don't know why. Maybe if I say I'm introvert, nggak juga. Kadang-kadang gue juga playful. Kadang-kadang gue juga suka bercanda. Tapi kadang-kadang ini yang membuat gue berpikir what happened to me gitu. Orang juga jadi kayak nggak asik untuk ngobrol sama gue kadang-kadang. Cara aku mengatasinya adalah dengan berpikir bahwa ya balik lagi kayak tadi, just let them be. Terus kitanya juga jadi diri sendiri aja. Yang penting kita nggak nyakitin hati orang lain, ya udah terusin aja gitu. I went to therapy, so they say is how I socialize. I have to talk a lot to people and maybe listen even though they not trying to talk to me. Mungkin mereka nggak mau ngobrol atau topiknya beda out of my context, tapi gue tetap aja dengerin sehingga mereka akan nge-welcome lo di dalam conversation. Ya kita nggak jauh beda, aku sama kamu sama-sama. Seenggaknya aku masih ada niat buat berusaha buat aku mau berdiri kakiku sendiri, aku nggak mau ngerepotin kedua orang tua aku. Jadi ya berhenti deh ngomong kayak gitu. Baru pacaran 4 kali dan dia adalah pacar pertama aku di umur 21. He was cheating on me di tahun keempat. Terus abis itu dia bilang gini, I never loved you, you crazy ass bitch. Cerita ini tuh di bring up ke orang-orang yang dekat sama aku, sampai semua orang tuh ngejauhin aku karena mereka berpikir aku beneran kayak gitu. Yang terakhir diremehin, yang paling males, yang paling nyakitin itu diremehin. Tapi yang waktu itu gue yang ngerasa paling sakit banget itu pas sama mantan gue. Emang sekarang sibuknya mau fokus di mana sih? Terus gue bilang gue mau fokusnya kayak di musik deh. Terus dia kayak cuma ketawa kecil gitu doang. Udah gitu doang, nggak ada respon tuh, kayak diremehinnya tuh buat gue parah banget sih. Keluarga nyusahin. Berawal dari orang tua PNS. Tapi selama hampir 13 tahun lebih, dia nggak terima gaji. Keluarga besar bilang kayak, keluarga kamu nyusahin. Kamu sama kayak papa mama kamu. Kenapa kata-katanya sukses? Gue sebenarnya lagi susah, lagi belum ada banyak tentang financial. I asked my dad for help. So he told me that lo udah bertahun-tahun di Jakarta, tapi lo kenapa nggak sukses-sukses gitu lah, kayak why are you still in Jakarta for many years and you still zero? Cara aku ngerespon adalah aku membuat promise to my dad. I make a promise to my dad that you have to be patient to wait for my success. So one day I will make you proud. I will not ever
ask for your help anymore. Apa ya, make sure kalau gue make it. Jadi justru ini gue jadiin motivasi gue untuk berhasil di apa yang gue kejar gitu. Tapi itu justru, momen itu justru mendekatkanku sama mama papa. Walaupun aku sama mama papa jauh, akhirnya aku sekarang di Jakarta, mama papa di Solo. Akhirnya kita jadi keluarga yang aku bisa bilang, aku merasakan bahagia sekarang. Aku bisa jujur semua ke papa, mama. Aku bisa tahu apa yang juga yang mereka rasain ke aku. Jadi kita saling semangatin satu sama lain, makin deket. Kita nih sebagai manusia tuh rusak karena ekspektasi kita sendiri gitu. Jadi hidup tuh ya baik aja udah, kalau misalnya kita dapat sesuatu yang baik syukur, enggak juga ya udah, namanya juga hidup gitu. Jadi kayak santai aja, maafin aja, terima aja, jangan taruh ekspektasi dan tulus aja kalau ngapa-ngapain. Jadi nggak ada, pas udah itu udah terjadi atau nggak terjadi pun semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik.